Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C0225158, ruangan 14, akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mata perkuliahan perpajakan materi kelima dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Dengan pokok bahasan, yang pertama, pengertian KUP, yang kedua, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, yang ketiga, NPWP dan NPPKP. Yang pertama, pengertian KUP. Pengertian KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Wajib pajak. Pengertian wajib pajak adalah orang pribadi dan badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan PPH dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 dengan PPN dan PPNBM, serta peraturan pelaksanaannya. Wajib pajak. Wajib pajak badan. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang bergabung dengan bekerja sama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan, terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Tahun pajak, masa pajak, dan bagian tahun pajak. Dalam pasal 1, angka 8, UU KUP, pengertian tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sementara, dalam pasal 1 angka 7 UU KUP, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau UU KUP. Kemudian, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 9 UU KUP, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Yang kedua, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Hak-hak wajib pajak. Yang pertama ada hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang kelima, hak kerahasiaan. Yang keenam, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang ketujuh, hak penggunaan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Yang kedelapan, hak pembebasan pajak. Yang kesembilan, hak pengurangan PPh pasal 25. Yang kesepuluh, hak mendapatkan insentif perpajakan. Dan yang terakhir, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban memberi data. Yang ketiga, kewajiban pembayaran pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Yang keempat, kewajiban pemeriksaan. Hak-hak fiskus. Berikut ini merupakan hak-hak yang dimiliki oleh fiskus atau pejabat pajak. Yang pertama, berhak menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan. Yang kedua, berhak menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, berhak melakukan penyidikan. Yang kelima, berhak untuk menerbitkan surat paksa dan juga melaksanakan penyitaan.
Kewajiban Fiskus. Kewajiban dari Fiskus terdiri dari dua, yaitu kewajiban umum dan khusus. Kewajiban umum memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantunya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kewajiban khusus. Yang pertama, wajib menerbitkan NPWP sementara dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Yang kedua, wajib menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan, serta formulir permohonan pendaftaran diterima. Yang ketiga, melakukan penerbitan surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP dalam jangka waktu 7 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Yang keempat, melakukan penerbitan surat keputusan kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal diajukannya surat kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak. Yang kelima, melakukan penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah diajukannya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam, melakukan penerbitan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu dari 3 bulan yang berkaitan dengan angsuran atau penundaan surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, dan surat pemberitahuan pajak, serta berkaitan dengan pengurangan angsuran pajak penghasilan dalam jangka waktu 10 hari. Yang terakhir, melakukan penerbitan surat keputusan atas keberatan yang telah diajukan wajib pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan. Pengecualian dan hilangnya hak mendahulu. Hak mendahulu adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap hasil lelang barang-barang milik penanggung pajak untuk pelunasan utang kepada kreditur. Jika penanggung pajak tersebut mempunyai tunggakan berupa utang pajak, maka dengan hak mendahulu ini, negara mempunyai hak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Hak mendahulu diatur pada pasal 21 dan penjelasan pasal 21 Undang-Undang KUP. Pengecualian hak mendahulu dijelaskan dalam pasal 21 ayat 3, yaitu hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Yang B. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud. C. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaiannya suatu warisan. Hilang atau hapusnya hak mendahulu dijelaskan dalam pasal 21 ayat 4, yaitu hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Yang ketiga, NPWP dan NPPKP. NPWP adalah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas WP atau wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Berikutnya, NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai PKP terhadap wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, maka dapat diterbitkan NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Fungsi NPWP baik secara administrasi perpajakan maupun di luar administrasi perpajakan adalah sebagai berikut.
Pertama, mempunyai fungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, mempunyai fungsi sebagai kode unik tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan Anda tidak akan tertukar dengan wajib pajak lainnya. Yang ketiga, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang keempat, berfungsi untuk mengurus proses restitusi. Yang kelima, pembuatan rekening bank. Yang keenam, membeli produk investasi. Dan yang terakhir, mengikuti lelang pemerintah. Fungsi NPPKP. Fungsi nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, nomor pengukuhan PKP atau NPPKP memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan, selain tentunya NPWP. Yang kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN BM. Dan yang terakhir, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Sanksi dan hapusnya NPWP dan NPPKP. Ketentuan-ketentuan khusus dan syarat-syarat penghapusan NPP dan syarat-syarat penghapusan NPWP adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Disyaratkan adanya surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris. Yang keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi. Disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Yang kelima, bentuk usaha tetap atau BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan wajib pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak. Yang terakhir, wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP, syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, PKP pindah alamat. Yang kedua, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi. Yang ketiga, PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Sanksi yang berkaitan dengan NPWP dan NPPKP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanda hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.